udah capek banget dan alhamdulillah deh baru selesai tadi. Ada beberapa pertanyaan terakhir. Saya udah terakhir udah selesai, saya sebagai saksi kepada penyidik tadi. Capek lah ya, semoga cepatlah permasalahan ini selesai ya kan. Sangat menyita waktu karena kan sebenarnya gini ya, apa ya maksudnya ya, saya juga dengan kasus ini terbawa-bawa juga, saya bingung gitu loh. Tapi ya sudahlah, seperti kalian tahu sendiri, kita kan tidak bisa gimana pun, satu sahabat, satu juga salah satu artis saya dan sahabat juga ya kan, bingung kan gitu loh. Jadi ya semoga semua nanti bisa dari hasil penyidikan yang bisa menentukan mana yang benar mana yang salah. Dengan kejadian ini Kalau secara personal dia mengeblok saya, tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga biasalah ya kan, kesalahpahaman mungkin sama saya. Tapi ya saya anggap walaupun apapun yang terjadi ke depannya, saya tidak akan membenci atau memusuhi. Walaupun seperti kalian tahu juga, dia dulu memulai menghina saya di sosmednya atau apa, tapi saya anggap itu ya anggap ungkapan kemarahan dia, biarlah dia mengungkapkan kemarahan, walaupun itu sebenarnya kan tidak pantas. Karena kan saya juga manusia dan saya juga adalah orang yang pernah dekat dengan dia gitu aja. Tapi ya namanya kita bersahabat itu kayak seperti cermin aja. Dia nonjok saya terlalu keras, ya pasti sama-sama terluka lah, sama-sama hancur gitu loh. Tapi ya semoga kejadian ini pelajaran juga buat hidup saya untuk lebih hati-hati dalam memilih pekerjaan ataupun persahabatan nanti ke depannya. Kecewa banget gak sih kata kecewa banget ya? Kecewa sih enggak, saya udah terbiasa, kalian kan tahu dari dulu saya jadi manajer artis, dihantam kiri hantam kanan, difitnah kiri difitnah kanan, itu biasa buat saya gitu loh. Tapi capeknya karena kan kita ini kan banyak kerjaan lain lagi yang harus saya kerjakan, yang banyak terhambat jadi hanya karena permasalahan ini. Tapi namanya untuk mengungkapkan, karena kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, ya mau tak mau saya juga harus memberikan keterangan, diminta keterangan yang memang harus saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kalau mungkin sebelum di blok sama dia sendiri, ada komunikasi apa sih sama dia? Adalah, tapi dia tahu kok itu. Gimana pun dia tahu, saya pikir kalau saya kan selama ini lebih baik diam. Kenapa diam itu? Kenapa saya diam? Kemarin tuh karena diam itu lebih baik kita cooling down kan dulu lah amarah kita, baru kita berbicara. Jangan pernah mengambil satu keputusan ketika pikiran dan hati kita lagi panas, karena nanti ya efeknya akan jadi panjang dan lebar gitu loh. Nah itu yang saya ingatkan kemarin, sebenarnya cooling down dulu, pikirkan dulu, diam dulu. Tapi ternyata saya diblok. Tapi ya akhirnya masalah ini bergulir karena kalian juga mengetahui kan adanya statement-statement di sosial media yang menghantam saya. Tapi bukan saya permasalahkan, itu tidak ya, tapi yang saya pikir sangat disayangkan. Maksud disayangkan adalah apa? Kita ini bersahabat bukan 1 tahun 2 tahun loh. Kita bersahabat itu sangat apa ya, sangat lama banget, dan ini berat buat saya. Ya gimana pun saya tetap mengingat kebaikan dia sebagai sahabat. Dia pun tahu gimana kebaikan saya sama dia sebagai sahabat, itu aja. Sangat kecewa cuma di situ kecewa saya. Artinya lu merasa kesedihan itu kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya nggak tahu ini apa pemicunya, sampai detik ini saya pun bingung. Sampai saya itu hanya menjalankan sesuai dengan pada koridornya aja gitu loh. Saya tidak pernah mau membahas tentang dia yang jelek juga gitu loh. Karena gimana pun ya kalian tahu juga bagaimana persahabatan sama dia sekian puluh tahun gitu loh. Ya hanya karena hal-hal kayak gini jadinya membuat saya juga bingung. Saya juga nggak tahu harus gimana gitu. Saya sedih aja sebenarnya. Sedih. Sendiri nggak sih jadi masalah ini belum memikirkan yang lain? Ya, makanya gini, jangan pernah mengambil keputusan di saat kita lagi emosi, gitu loh. Itu aja. Saya tahu lah dia, gitu loh. Saya ngerti dia, gitu loh. Tapi ya kenapa terlalu lebar banget, gitu loh, sehingga akhirnya ini terjadi seperti ini. Kalau udah begini kan sudah masuk ke ranah hukum yang dimana ini akan menjadi lebar jadinya, jadi lebar dan panjang gitu loh, dan menyayangkan sekali gitu loh. Maksudnya kenapa nggak dibicarakan baik-baik dulu gitu.
awalnya itu aja. Tapi ada usaha nggak sih untuk ketemu Angel itu? Kalau saya nggak, saya juga bingung seperti saya bilang, kalian ketahui saya bilang tadi kan, saya bingung gitu loh. Saya mau ketemu dia pun dia ngeblok saya gitu loh, dan ini kan sudah seperti saya kayak terpisahkan aja gitu loh. Jadi ya sedih aja gitu. Semoga hal baik lah yang terjadi nanti ke depannya, nggak jadi hal yang buruk gitu loh. Karena kan semua itu kan bisa dimusyawarahkan. Sebenarnya kata maaf itu gratis kok. Saya juga nggak mau bilang, walaupun gimana pun saya tahu apa yang terjadi, gimana pun dia sahabat saya gitu. Tetap walaupun apapun benci dia mengungkapkan di sosial media hal itu, saya menganggapnya sebagai, tetap saya nggak membenci dia gitu loh. Biar aja dia menghina saya atau apa, saya anggap biasa dia marah itu biasa gitu loh. Tapi ini kan sudah masuk ke ranah hukum yang suka tidak suka akhirnya kita harus menjalankan proses ini gitu loh. Itu aja sangat disayangkan dan saya kecewanya di situ. Kata tak, ini kan dari di Angel Leganya kenal akrab lama segala macam, ke Bang Olive juga kenal juga gitu kan. Dari secara pribadi keinginannya apakah ini diselesaikan secara damai atau tetap lanjut? Kalau dari pribadi nih. Kalau saya pribadi jujur ya, semoga ini tetap secara baik-baik lah. Turunkanlah ego, itu aja, turunkan ego gitu loh. Ya tetaplah kalau bisa, maksudnya kata maaf itu kan gratis. Kalau memang salah ya minta maaf, siapa yang salah minta maaf, itu aja. Saya juga sama Bang Olive juga saya bilang, Bang, saya mohon maaf ya kalau saya memang ada salah, tapi saya selalu menjalankan sesuai dengan SOP kok dalam pekerjaan saya gitu loh. Kalau sampai ada di sini beranggapan saya memilih Bang Deolipa menjadi kerja sama, mengurus Bang Deolipa sebagai manajernya, siapapun bisa menjadi manajer buat Deolipa gitu loh. Saya diminta karena saya memang direkomend oleh artis tersebut sebenarnya. Jadi saya bingung kan, yang merekomend saya adalah artis tersebut untuk memegang Bang Deolipa gitu loh. Jadi tapi dengan permasalahan ini, jadi kita kayak di antara tengah jalan, bingung mau ke kiri atau ke kanan gitu loh. Tapi ya karena dia prosesnya masuk ke ranah hukum, ya saya harus menjawab sesuatu yang saya ketahui, ya kan. Tapi kalau harapan saya, kalau memang ini masih bisa didamaikan atau mereka bisa berdamai, saya bersyukur banget kok. Itu saya tidak, ya gimana pun saya kenal sahabat saya ini, walaupun dia membenci saya atau dia nggak pernah mau dengan kesalahpahaman, ya menurut saya ini adalah kesalahpahaman. Saya pikir suatu saat dia akan tahu kok, dia tahu saya banget juga gitu. Ini apa sih hubungan Bang Deu sama ini apa sih? Hubungannya? Hubungannya sebagai teman, sebagai mantan lawyernya dia yang untuk kasus sebelumnya, Bang Deolipa ini sebagai itu setahu saya itu. Tapi memang ada kerjasama yang memang terjadi gitu loh, ya memang ya biasa. Bang Deolipa kan memang seorang pemusik ya, musisi juga, dia penyanyi gitu loh. Jadi ya saling mengobrol, terjadilah memang satu kolaborasi sebenarnya ya kan gitu loh, untuk gimmick-gimmick supaya mengangkat saling subsidisi, simbiosis mutualisme gitu loh. Nah, saya ini kan hanya menjalankan di tengah, bekerja untuk kiri dan kanan gitu loh. Jadi ya saya jalankan dengan sesuai SOP saya gitu, dan diketahui. Nah, tapi kok misalnya terjadi ada sedikit begini yang saya nggak tahu, saya juga nggak tahu gitu, saya bingung juga gitu loh. Ya nanti mungkin hasilnya gimana, ya kita lihat aja ke depannya mana yang salah, mana yang benar. Tapi kok harapan saya semoga keduanya janganlah berseteru gitu. Kalau bisa damai, kenapa nggak damai, itu kan indah. Mau penjelas aja Bang.